Hah, ada Samsung Galaxy S25 Edge tapi kok layarnya nggak lengkung? Kenapa nggak dikasih nama S25 Slim aja ya? Kenapa kameranya malah dikurangin? Kenapa? Ini gue paham banget, gue ngerti banget keresahan yang teman-teman rasain ya pada saat tahu ada Samsung Galaxy S25 Edge ini. Tapi percayalah, setelah gue jadiin HP ini sebagai daily driver, itu kayak ceritanya beda. Sekarang gue ngerti kenapa ada Samsung Galaxy S25 Edge ini. So, langsung aja tonton videonya sampai akhir. S25 series tuh cukup rame ya. Ada S25 yang base model yang masih jadi HP compact terbaik bagi gue. Ada S25 Plus, ada S25 Ultra yang reviewnya masih proses by the way, dan ada juga S25 Edge. Entah kedepannya bakal ada S25 FE apa enggak. Ini sih gue ngeliatnya si Galaxy S25 Edge ini kayak jadi alternatif lah buat para sosialita yang perlu kepraktisan di body yang super slim, ringan tapi tetap powerful dengan tetap membawa kamera besar beresolusi 200 megapiksel. Idealnya emang kayak gitu ya, tapi setelah gue cobaan sendiri dan beberapa hari, kok beda rasanya. Pengalaman dirasain tuh kayak unik banget sih, terutama pada saat feel di genggaman. Sebagai informasi, ketebalan tuh cuma 5,8 mm aja dengan bobot tuh 169 gram. Agak lain sih kalau dijajalin sama HP zaman now. Enaknya ya kayak lebih santai dalam penggunaannya. Mau dikantongin dia rata, nyelip di tas kecil ya juga bisa. Intinya tuh nggak nambah beban di jari lah. Nah, minusnya ini bahaya sih bagi gue as reviewer gitu yang sering cobain berbagai jenis smartphone pas pindah ke HP lain gitu ya. Kayak bawaannya tuh kok HP ini berat ya, kok nggak nyaman ya. Jadi kayak punya standar tersendiri gitu loh teman-teman, kayak bikin standar smartphone tuh yang nyaman, yang ringan, yang tipis tuh kayak gini. Jadi pas cobain HP lain, kok ini agak berat ya, ini bahaya banget ya. Ya dari sini tuh udah ketara ya, intinya tuh nggak boleh menilai sesuatu sebelum cobain secara langsung sensasinya. Ya walau secara desainnya masih identik sebenarnya dengan kakak-kakaknya ataupun di keluarganya, tapi ini dibuat lebih fresh, kayak ada frame kameranya gitu. Malah teman-teman ada yang komen kemarin katanya mirip si iPhone 16 katanya, cuman beda penempatannya aja. Apa ya? Nextnya mungkin bakal mirip sama ini. Teman-teman pasti ngeh ya, kok kameranya bulatannya cuma ada 2, HP belasan juta loh. Ya emang sih di smartphone ini tuh nggak ada telefotonya. Buat yang sering pakai tele pasti akan sangat kehilangan sejatinya, tapi ini Samsung ngasih opsi digital yang udah lumayan kok hitungannya. Sebenarnya dari sini tuh udah ketebak ya, targetnya tuh buat para sosialita, kakak-kakak gemes gitu ya, yang perlu kepraktisan ataupun para pengguna S series dahulu, katakanlah kayak S24 Plus ataupun S23 Ultra gitu ya, yang dalam penggunaan hariannya kayak baru sadar ternyata jarang menggunakan S Pen ataupun jarang menggunakan kamera tele, kayak lebih memilih kepraktisan gitu ya, keringkesan dalam sebuah smartphone, dimana dengan tetap bisa nikmatin konten secara leluasa di layar leganya, yang powerful dalam genggaman, dan kamera yang beresolusi besar 200 megapiksel. Ini gue coba jajarin sedikit beberapa sampel foto ya. Emang si Galaxy S25 Edge ini tuh ngasih kamera yang jernih 200 megapiksel. Tone-nya tuh dibuat kayak lebih natural nggak sih teman-teman? Dan buat hasil fotonya teman-teman bisa komentar aja menurutnya kayak gimana. Ini kayak kenanya tuh bisa jadi alternatif lah buat teman-teman yang pengen punya kamera dengan resolusi besar 200 megapiksel di body yang slim dan juga ringan. Overall untuk hasil kameranya terbilangnya jernih ya. Dan ini bisa dibilang kayak udah jadi ciri khas Samsung lah ya di 2 series terakhir ini. Lebih ke natural, lebih ke santai gitu ya. Warnanya nggak terlalu yang vivid kayak gimana. Tes rekamannya di 4K 60 fps malam hari Samsung Galaxy S25 Edge kurang lebih bakal kayak gini. Hai, ini contoh rekaman kamera depannya Samsung Galaxy S25 Edge. Wah, ini 4K 60 fps, enak banget, stabil, jernih. Dan sekarang kita mau coba pindah ke kamera utamanya. Yes, bisa langsung switch dan dengan santai aja. Terus pindah ke ultra wide. Smooth ya, enak sih ya. Ini bisa jadi alternatif lah buat teman-teman yang pengen nyari smartphone tetap powerful, tetap kameranya kece, tapi di body yang kayak tipis, ringan gitu. Ini bisa perhatiin warna-warnanya bagaimana tuh.
Gue mau ke situ, kita mau jajan, yuk. Ngomongin baterai ini sih emang agak worry ya di 3900 mAh. Kalau masih seharian banget nih nemenin aktivitas padat kita, apalagi kalau ketemunya yang dikit-dikit foto, dikit-dikit dokumentasi video, edit saat itu juga di HP-nya gitu ya, itu lumayan tuh jedot baterainya. SOT gue dapat di angka 4 jam gitu. Tapi kalau kebutuhannya tuh ya santai kayak chatting, sosial media, kontennya tuh tipis-tipis aja terus sambil nonton YouTube gitu ya, itu bisa tembus di 5 sampai 6 jam. Jadi balik lagi ke kebiasaan kita ya teman-teman. Overall untuk baterai ini bisa dikatakan ya di atas ekspektasi gue lah. Tadinya gue pikir waduh 3900 mAh ya, aduh gimana ya, ternyata boleh juga. Kalau untuk ngecasnya sendiri sebenarnya butuh waktu lebih dari 1 jam, tapi kemarin tuh gue coba ngecas dari 5% hingga 52%, itu kayak butuh waktu sekitar 20 menitan aja. Secara performanya ya udah ngebut sama dengan S25 Ultra dengan Snapdragon 8 Elite. Gue tuh lagi pegang dengan RAM 12GB dan juga ROM-nya tuh 256GB. Saran dari gue, kalau misalkan teman-teman mau ngambil Samsung S series tuh ambillah yang memorinya besar gitu ya, karena untuk penggunaan jangka waktu panjang. Untuk kebutuhan daily kayak scrolling sosmed, nonton, ini ya asli udah enak banget di layar lega LTPO AMOLED 2X nya yang terasanya vivid dengan bezel yang aduh minimalis banget, cantik ini terbilang layar ya. Secara UI-nya ya udah simple, Galaxy AI-nya juga beragam banget. Gemini AI-nya juga tentu masih jadi andalan sejauh ini ya. Samsung udah paling jauh lah mainnya untuk urusan AI. Kayak ngasih instruksi by suara sekaligus bisa scroll app itu menambahkan ke aplikasi lain ya, doi udah bisa, sat banget. Karena fitur AI itu beragam banget, teman-teman bisa nonton di video S-series sebelumnya gitu ya. Tapi yang sering gue pakai itu adanya fitur audio eraser, dimana untuk menghapus noise ataupun musik yang mengganggu gitu ya pada saat membuat video. Transkrip Access juga ngebantu banget saat gue meeting ataupun briefing gitu ya, kayak bisa merekam sekaligus merangkum poin-poin penting gitu, jadi nggak perlu lagi catat-catat gitu ya, ini udah bisa diandalin. Fitur interpreternya juga masih jadi yang juara karena kayak udah on device gitu, asalkan kalian download dulu bahasanya. Ini cocok nih buat temenin saat traveling pas liburan nanti. Oke, itu tadi Samsung Galaxy S25 Edge. Ternyata di luar dugaan sih ya. Kalau kita cuma lihat spek secara sepintas aja, wajar sih kalau teman-teman agak worry sama smartphone yang satu ini. Tapi setelah kita gunain dalam beberapa waktu, ceritanya tuh kayak beda. Langsung kok nyaman gitu ya digunain. Karena saat penggunaan tuh benar-benar kayak tipis, ringan, layarnya cantik ya. Kalau kalian yang nggak masalah soal gak adanya lensa tele dan lebih senang menggunakan resolusi besar 200 megapiksel di bodi yang sangat ringkas, ini bisa jadi salah satu opsinya. Nah, menurut kalian kayak gimana tentang Samsung Galaxy S25 Edge ini? Ini kayaknya bakal jadi bocoran smartphone Samsung ke depannya. Si tipis, si ringan gitu ya. Si Fold juga kayaknya juga tipis gitu ya. Mungkin ke depan smartphone Samsung rata-rata tipis sih nantinya. Nah, gimana kalian tentang smartphone ini? Tulisnya di kolom komentar ya. Oke, saya dari gue terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye. Seksi sekali.